Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Nabila Irunisa dengan NIM 120 250 149 dari Prodi Teknik Lingkungan TPB 48. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas besar saya mengenai perkenalan komputer dan software atau yang bisa kita kenal dengan PKS semester 2 kali ini. Di sini saya mengambil dua materi, yaitu materi matematika dan kimia. Matematika saya mengambil materi matriks, saya mengambil perkaliannya dengan orde 2 kali 2. Sedangkan kimia saya mengambil materi tentang titik didih dari suatu larutan. Latar belakang saya memilih materi matematika dikarenakan matriks merupakan sebuah cabang dari ilmu aljabar linier yang mana merupakan salah satu bahasan penting dalam matematika. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, aplikasi matriks banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang matematika sendiri maupun bagi disiplin ilmu yang lain. Penggunaan tersebut banyak dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam aplikasi perbankan, dalam dunia olahraga, dan dalam bidang ekonomi. Di sini saya membuat aplikasi perkalian matriks orde 2 kali 2 memudahkan kepada para pengguna dalam bentuk perkalian. Kadang kita sering menjumpai perkalian matriks yang sangat besar angkanya. Nah, jadi kadang membuat kita pusing. Nah, kali ini saya membuat para pengguna untuk memudahkan para pengguna dalam perkalian matriks kali ini. Latar belakang saya memilih materi kimia, saya ambil yaitu mengenai titik didih itu karena dalam kehidupan sehari-hari banyak kita menjumpai peristiwa kimia yang menyangkut larutan dan sifat-sifatnya. Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih. Sifat-sifat larutan seperti rasa, warna, pH, dan kekentalan bergantung pada jenis dan konsentrasi zat terlarut. Salah satu sifat larutan yang menarik untuk dieksplorasi adalah sifat koligatif. Dalam ilmu kimia perlu diketahui tentang sifat-sifat suatu larutan. Pengetahuan ini sangat penting, mengingat sebagian besar reaksi yang terjadi dalam bentuk larutan dengan pelarut air oleh pengetahuan mengenai sifat koligatif larutan sangat diperlukan. Selama ini kita diketahui dalam sifat koligatif larutan khususnya melalui tahapan yang cukup. Program ini dibuat untuk memudahkan untuk menghitung titik didih dari suatu larutan yang jika diketahui molalitas dan tetapan titik didih itu yang lemah maupun basah maupun asam. Dan diperlukan data untuk molalitas, faktor Van Hoff, tetapan titik didih untuk asam maupun basah yang kuat. Nah, di sini saya tunjukkan hasil flowchart yang saya buat mengenai materi matematika. Di sini saya mengusung materi matriks dengan cara di atas ini untuk membuat flowchart nih, dari atas alur sampai ke kanan. Lanjut nih, kita yang di sebelah kiri ini. Terus dan ini dia pakai metode perulangan dan array. Dan inilah hasil flowchart dari pengerjaan saya mengenai pengaplikasian saya mengenai materi matematika, yaitu matriks. Dan saya akan menunjukkan flowchart yang saya buat tentang kimia yang mengusung materi mengenai mencari titik didih dari suatu larutan. Bisa kita lihat dari atas. Dan ini tetap saya pakai metode perulangan dan array. Kita lihat ke lanjutannya ada di kiri, yang ada di kanannya. Kemudian lanjut lagi. Dan sampai di end, pengerjaan kita berakhir. Nah,
Tadi saya sudah memaparkan flowchart yang saya buat mengenai materi yang akan saya ajukan. Dan saya selanjutnya akan menunjukkan C++ dari pengerjaan saya. Baiklah, saya di sini ingin menunjukkan program C++ yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa kita lihat gimana cara pembuatan dari program saya yang pertama, yaitu program matematika. Saya di sini masukkan nama saya, NIM, DPB, terus kemudian saya masukkan integer dari si matriks 1 itu seperti itu, dan hasil. Kemudian saya masuk integer I, J, K, M, N, P, Q, dan jumlah sama dengan 0. Cout, masukkan jumlah baris matriks pertama dengan C-in itu kita buat M. Lalu cout, masukkan jumlah kolom matriks pertama, itu C-in itu N, masukkan jumlah baris matriks kedua itu P, masukkan jumlah kolom matriks kedua Q. Cout N, if N tidak sama dengan P, itu di cout matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Else, cout masukkan elemen matriks pertama, for I sama dengan 0, I kecil A, I kecil M, I plus plus. For J sama dengan 0, J kecil N, J plus plus. C-in matriks I, J. Cout, masukkan elemen matriks kedua, for I sama dengan 0, I kecil P, I plus plus. Ini sebenarnya sama caranya seperti yang di atas. Nah, tapi cuma penggantian aja. Di atas kan N, di bawah itu P, di bawah Q. Dan selanjutnya itu ada for I sama dengan 0, I kurang M, I plus plus, for J sama dengan 0. Nah, cara tersebut ini sama seperti yang di atas, cuman ada penggantian, yaitu K kecil P. Di sini terdapat penggantian, kemudian hasil itu sama dengan jumlah sama dengan 0. Cout and L. Cout hasil perkalian matriks itu sama dengan tar, for I sama dengan 0, I kecil M, I plus plus, for J sama dengan 0, J kecil N, J plus plus. Cout hasil matriks I, matriks J. Cout and L return. Nah, jadi program pertama ini sudah saya bacakan. Kemudian kita harus compile and run terlebih dahulu untuk menjalankan suatu program. Di sini masukkan jumlah baris matriks pertama. Kita masukin, saya mau 2 ya, 2. Enter, masukkan jumlah kolom matriks pertama. Di sini saya buat 3. Masukkan jumlah baris matriks kedua 3. Di sini saya buat 2. Masukkan elemen matriks pertama. Elemen matriks pertama saya buat tuh ada angka 99, 89, 90, 120. Di sini saya masuk angka yang besar biar memudahkan kita dalam menggunakan matriks ini. Terus 65, 78. Yang masukkan elemen matriks kedua. Di sini saya masukkan 230, 98, 43, 55, 63, 23. Nah, hasil perkalian matriks langsung keluar. Nah, jadi program ini saya buat tuh untuk pemrograman matriks dengan perkalian yang gede-gede seperti ini kan susah kalau misalnya manual. Jadi ada ini lebih memudahkan kepada para pengguna. Nah, saya akan menjalankan program yang kedua yang saya buat. Di sini saya ambil bentar, saya ambil programnya.
Eh, yang program kedua saya itu saya ambil materi dari kimia, dan di sini saya menggunakan materi mengenai titik didih dari suatu larutan. Nah, di sini saya sama seperti yang dalam program sebelumnya, saya menggunakan nama saya nih dan TPB saya dan prodi teknik lingkungan. Di sini kita masukkan integer n, nah deklarasi variabel n sebagai balance array, check out titik didih larutan, kemudian check out input jumlah larutan yang akan dicari, kemudian ada check in n, di sini pengguna menginputkan balance array larutan yang akan dicari. Nah, kemudian kita masukkan string nama kategori n, deklarasi variabel yang dibutuhkan untuk larutan dengan klasik array dengan batas n. Float jtbn m tb titik didih m itu modalitas saya taruh ya. FPH itu faktor Van Hoff, KB tetapan titik didih. Ini deklarasi variabel yang dibutuhkan untuk larutan dengan batas array dengan batas n. Ini khusus untuk yang kuat. For integer i sama dengan 0, i kecil n, i plus plus. Perulangan dengan batas n untuk proses input larutan dan perhitungan titik didih. Cout nama larutan, getLine, cin, std6, cout kategori, ini mau kuat atau lemah, terserah mau kasar atau basah. Kemudian ada if kategori i sama dengan kuat. Jika kategori kuat, maka pengguna input n, i, m itu modalitasnya dan faktor Van Hoff. Jadi di sini kita masukkan cout itu modalitas, cout lagi faktor Van Hoff, kemudian dengan si cout di chain ini ya. Terus kemudian masuk lagi ke input tetapan titik didih larut. Nah, kemudian program kita dalam KTB, kemudian masuk ke pemrograman TB. Ada titik didihnya, tadi ada langsung cout itu langsung jadi muncul titik didihnya berapa dan di berapa derajat. Else if ada, tetapi ini kategori yang lama. Kategori yang lama itu cuma hanya menggunakan modalitas dan tetapan titik didih saja. Jadi hanya masukkan modalitas, input tetapan titik didih larut, kemudian DTB itu sama dengan modalitas dikali KB. Program menghitung delta TB. TB-nya itu sama, jadi kita langsung di programnya gimana sih cara mencari TB sekelarutan nih. Jadi kita tinggal compile and run sama caranya seperti yang tadi, compile and run terlebih dahulu, kemudian input jumlah larutan yang akan dicari. Kita masukkan dua nama larutan CX, kategorinya kita masukkan kuat, huruf kecil, jangan lupa huruf kecil ya. Terus modalitasnya saya masukkan 5 modalitas, faktor Van Hoff-nya itu 3. Ini penetapan titik didih itu saya masukkan 2,3. Nah, jadi langsung ketahui titik didih dari CX itu adalah 134,5 derajat. Kemudian kita masukkan yang larutan yang kedua. Ini kita masukkan yang lemah ya, sebagai perbandingan buat teman-teman semua. Gimana sih caranya? Modalitas kita masukin sama juga, seperti ini 5. Ini penetapannya kita masukin 2,3. Nah, titik didih langsung keluarkan 111,5 derajat. Nah, di sini saya sudah berhasil nih. Saya sudah menunjukkan program saya C++ dan demo yang saya lakukan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.